Hubungan kita berjalan cukup lancar-lancar saja selama 4 bulan pertama. Suatu ketika semuanya berubah. Ternyata ada hal yang tak terduga yang baru aku ketahui selama 4 sampai 5 bulan kita pacaran. Suatu ketika Mita membuat sebuah pengakuan yang membuat aku tercengang. Ternyata Mita mengaku bahwa dia adalah mantan pacarnya BG. BG itu adalah temanku satu perumahan. Walau aku dan BG tidak berteman akrab, tapi kita dulu sering main futsal bareng sama teman-teman perumahan yang lain. Jadi BG itu temennya si Farel tadi. Dan dulu antara BG, Farel, dan Mita itu sering ngobrol di chatroom grup MSIT. Makanya si Farel jadi punya kontaknya si Mita, dan akhirnya malah ngeroom bareng via MSIT sama aku juga tadi. Jujur waktu itu perasaanku jadi nano-nano, antara kaget, sedih, sakit, bingung, pokoknya jadi satu semuanya. Waktu itu aku bingung harus berbuat apa, karena di saat yang bersamaan rasa sayangku ke Mita itu udah dalam banget. Tapi kenapa aku tuh tahu dia itu adalah mantan temanku, dan taunya setelah 4 bulan pacaran, 4 sampai 5 bulan pacaran gitu. Dan sialnya lagi, mereka sudah pacaran lebih dari 1 tahun. Yang artinya kalian tahu sendiri kan, semakin lama pacaran, semakin bermacam-macam yang dilakukan. Damn. Ya mau marah juga percuma, mau cemburu juga gak ada artinya, mau mengakhiri juga sudah terlanjur sayang. Pilihan yang susah pokoknya, dilema. Setelah aku timbang-timbang selama beberapa hari, berhari-hari, dan atas permintaan Mita pun meyakinkan aku bahwa dia sudah tidak suka dan tidak ada rasa dengan si BG temanku tadi. Dan Mita pengen melanjutkan hubungannya denganku. Dan karena aku sudah saking sayangnya, ya sayang orang, apa ya, mungkin kalian tuh seperti cinta monyet kali ya. Lalu aku pun mengambil keputusan untuk melanjutkan hubungan ini, walau awalnya terasa berat, tapi lama kelamaan juga jadi terasa biasa. Hampir 1 tahun hubungan kita berjalan, aku memperoleh informasi mengenai program paket C. Jadi program ini adalah program pemerintah yang diperuntukkan kepada siswa-siswi yang tidak lulus SMA, yang ingin melanjutkan ke jenjang kuliah tapi terhalang karena tidak mempunyai ijazah SMA. Jadi paket C itu setara dengan SMA. Dengan persetujuan si Mita, akhirnya doi aku daftarkan di sebuah program paket C yang kegiatan belajar mengajar dilaksanakan di SKB. Jadi SKB itu Sanggar Kegiatan Belajar yang terletak di daerah Sleman, Yogyakarta. Paket C berbeda dengan sekolah SMA pada umumnya, yang kalau zaman dulu itu sekolah SMA kegiatan belajar mengajarnya dari hari Senin sampai Sabtu, mulai pukul 7 pagi sampai 2 siang kurang lebih. Bahkan bisa lebih kalau pas ada ekskul atau ada tonti atau ada les atau pramuka atau ada kegiatan lainnya gitu. Kejar paket C dilaksanakan 3 kali dalam seminggu selama kurang lebih 3 sampai 4 jam dalam satu harinya. Jadi misalkan mulainya jam 1 siang, selesainya sekitar jam 4 atau 5 sore. Selama doi menjalani kejar paket C, aku selalu antar jemput sekolah doi.
Bahkan seringkali ketika aku ada jadwal kuliah siang sampai sore, aku sering bolos hanya demi menjemput sang pujaan hati. Terlihat konyol sih, tapi memang benar adanya demikian. Seolah waktu itu aku malah mementingkan mementingkan sekolah doi ketimbang kuliahku sendiri. Sampai-sampai aku rela mencari kerja part-time, yaitu menjadi operator warnet di Jalan Solo di kota Yogyakarta, yaitu demi mencukupi kebutuhan bensin dan jajan kita berdua. Bisa dibilang waktu itu aku dibutakan oleh cinta. Ya mungkin kalau anak zaman sekarang tuh bisa dibilang aku itu kayak bucin, budak cinta. Pepatah cinta itu buta, aku rasa memang benar adanya. Karena benar-benar aku udah gak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Bahkan masa depanku sendiri aku pertaruhkan dengan sering membolos kuliah demi sang pujaan hati. Tak terasa 3 tahun berlalu dan kejar paket C si doi pun selesai, dan doi mendapatkan ijazah paket C di tahun 2012, yaitu ijazah yang setara dengan SMA. Setelah lulus, doi bingung mau ngapain karena cita-cita doi ingin meneruskan kuliah, tapi doi tidak punya biaya. Akhirnya doi memutuskan untuk izin sama budenya, yaitu ibunya si Avi dan juga orang tuanya yang ada di Magelang, untuk berjualan angkringan. Oh iya, tadi belum aku sebutkan ya. Jadi doi ini adalah perempuan asli Magelang yang tinggal di Jogja, itu ceritanya. Dan setiap 1 bulan sekali pasti doi pulang ke Magelang, dan itu pun selalu aku antar jemput. Jadi nanti aku antar, beberapa hari kemudian aku jemput ke Jogja lagi. Oke, next. Akhirnya doi pun diizinkan untuk berjualan angkringan. Bahkan gerobaknya pun dibuatkan sama bapaknya, karena memang bapaknya tuh adalah pekerja bangunan yang juga bisa membuat furniture seperti meja, kursi, sampai gerobak. Doi yang punya pemikiran berjualan angkringan membuat saya senang, tapi juga khawatir. Karena dimana kita semua tahu, kebanyakan angkringan itu pasti yang beli adalah cowok-cowok. Apalagi waktu itu kita berjualan di seputaran Jalan Wonosari, atau biasa disebut Jalan Wonsa, yang di depannya terdapat bengkel variasi mobil dan bus Trans Jogja. Maksudnya kandang bus Trans Jogja itu kala itu ada di situ, yang dimana mulai dari sopir, pramugara itu kayak semacam kenek gitu, dan kru-kru lainnya mayoritas cowok. Karena aku khawatir, doi menyarankan agar aku ikut jualan biar tak ada prasangka atau kekhawatiran karena doi berjualan sendirian. Lalu kuputuskan untuk ikut berjualan angkringan bersama si doi. Tapi betapa kagetnya aku, keputusanku untuk ikut berjualan angkringan justru mendapat larangan dan penolakan dari ibuku. Sedangkan aku tidak akan tega membiarkan doi jualan sendirian. Pasti aku akan selalu kepikiran dong, karena yang pertama pasti akan kecapean, dan bisa jadi tergoda cowok lain, karena memang di angkringan mayoritas yang beli cowok-cowok. Oh iya, kalau bagi yang belum tahu angkringan itu adalah semacam tempat berjualan dengan sebuah biasanya pakai tenda berwarna biru, yang gak harus biru sih. Dan di dalam tenda itu ada gerobak yang menyajikan berbagai makanan
seperti nasi dan lauk, terus berbagai minuman. Nah, seperti itulah. Oke, lanjut. Lalu aku abaikan larangan dari ibuku sendiri dan aku tetap nekat ikut berjualan bersama si doi. Karena keputusanku itu, aku diusir dari rumah dan entah apa yang merasukiku. Aku pun tidak merasa bersalah ketika diusir dari rumah, dan aku malah memutuskan untuk mencari kos-kosan dekat kita berjualan. Tapi sebelum benar-benar kita berjualan, si doi mengeluarkan sebuah perjanjian denganku, sebuah statement. Doi ingin ketika kita nanti berjualan, aku disuruh mengaku sebagai kakaknya dan bukan sebagai pacarnya. Doi berdalih jika nanti orang-orang tahu kita ternyata pacaran, maka jualan kita nggak akan laris. Sebenarnya aku sih nggak setuju dengan pemikiran doi karena setauku rezeki itu sudah diatur sama Allah. Mau kita ngaku pacaran ataupun kakak adik, kalau memang jatahnya rezeki datang mah datang aja, ya kan? Tapi ya udahlah, demi menuruti apa kemauan si doi, akhirnya terpaksa aku iyakan aja permintaan dari doi tersebut. Akhirnya kita jualan, tapi kalau ditanya orang-orang yang beli, kita ini adalah kakak adik dan bukan pacaran. Dan ternyata seperti prediksi awal, baru 1 minggu kita jualan, angkringan kita sudah laris manis, dibanjiri pelanggan dari kru variasi mobil yang ada di seberangnya, dan juga kru Trans Jogja yang ada di seberangnya juga, dan beberapa orang yang lewat lalu mampir. Dan seperti prediksiku juga, ternyata semakin hari semakin banyak cowok-cowok yang meminta nomor si doi dengan modus biar kalau mau pesen makanan kayak mie instan, susu jahe atau apapun tinggal SMS aja. Padahal sebenarnya aku juga tahu ada beberapa cowok yang punya niatan lain. Ya, kita sebagai sesama cowok pasti tahulah pemikiran cowok itu gimana. Oke, sebentar. Dan ternyata benar, tak butuh waktu lama aku cek beberapa anak bengkel, ada yang suka SMS-an sama si doi. Mulai dari cuman basa-basi, tanya lagi apa, sampai tanya udah makan apa belum, dan bahkan ada yang tanya udah punya cowok apa belum. Semua SMS dari cowok-cowok yang sering makan di angkringan memang sengaja doi perlihatkan kepadaku untuk meyakinkanku bahwa doi tidak akan berpaling dariku. Dan aku percaya semua itu. Tapi memang dari cowok-cowok tersebut ada 2 nama yang aku curigai dan khawatirkan, yaitu sebut saja Cahya dan Eza. Cahya dari tampilannya sih seperti playboy banget, kulitnya putih, bersih, rambut agak acak-acakan tapi keren. Lalu baju yang dikenakan juga fashionable dan badannya penuh tato. Yang kedua ada si Eza. Orangnya gemuk, sekitar 70 sampai 85 kg lah. Badannya putih, tingginya seaku sekitar 167 cm. Jadi Eza dan Cahya ini adalah teman. Sama-sama kerja di bengkel variasi mobil seberang jalan jualan kita. Mereka berdua ini hampir setiap malam jajan ke angkringan kita jualan dan sering juga ngobrol denganku juga. Bahkan aku sama si Eza sering berdendang bersama. Aku yang main gitar dan Eza yang nyanyi. Itu hampir kita lakukan setiap malam. 4 bulan kita lalui bersama berjualan di angkringan di pinggir jalan raya di atas trotoar. Suatu ketika aku menemukan suatu keanehan pada si doi.
kita berjualan biasanya mulai buka dari jam 3 sore sampai selesai jam 2 atau 3 pagi. Tapi pada suatu malam, doi bilang sama aku kalau pengen tutup lebih awal, yaitu jam 11 malam dengan alasan badan lagi nggak fit karena baru mens. Oke lah, aku turutin permintaannya karena aku pikir sesekali aku bisa tidur lebih awal juga kalau tutupnya lebih awal. Di malam berikutnya doi minta tutup jam 11 lagi dengan alasan badannya masih belum fit. Di hari kedua aku sudah menyarankan untuk sebaiknya libur jualan dulu sampai kondisi membaik. Tapi doi tidak mau dan ingin tetap berjualan, walaupun cuma sampai jam 11 malam. Tapi lama-kelamaan aku pikir-pikir ada yang aneh dengan perubahan sikap doi yang beberapa kali ingin tutup lebih awal dari jam yang semestinya. Karena rasa penasaran itulah aku mulai melakukan penyelidikan. Pada hari ketiga, ketika doi pengen tutup lebih awal lagi, mulailah aku mencoba menelusuri ada apakah yang terjadi. Kebetulan kosku dan kos doi hanya berjarak sekitar 400 sampai 500 meter. Jadi masih 400 meter lah, masih dalam satu lingkungan gitu. Jadi kalau aku main ke sana kadang naik motor, kadang jalan kaki. Selesai jualan, aku pulang ke kos. Lalu aku bersih-bersih dan aku keluar kos melakukan pengintaian. Bermodalkan sarung dan celana pendek, sekitar pukul 12 malam aku keluar dan menuju ke arah gang tempat kos si doi berada. Aku bersembunyi di semacam kebun atau semacam pekarangan kosong yang kebetulan memang tidak ada pencahayaan lampu sama sekali. Jadi sangat mendukung dengan pengintaian ini. Sekitar 15 menit aku mengintai di tempat itu, aku melihat si Eza. Dengan kagetnya, betapa kagetnya, aku melihat si Eza naik motor masuk ke gang menuju kos si Mita, ya cewekku itu tadi. Dan selang 2 menit kemudian, betapa terkejutnya aku, si doi dibonceng Eza lalu ngebut pergi entah kemana. What the hell guys? Cewekku dibonceng Eza di atas jam 12 malam dan gak tahu mereka mau kemana dan berbuat apa. Seketika hatiku hancur sehancur-hancurnya. Perasaan hancur, cemburu, marah, sakit campur aduk menjadi satu. Bisa-bisanya wanita yang aku perjuangkan selama ini berbuat demikian kepadaku. Lalu aku kembali ke kos untuk mencoba tidur dan menenangkan diri. Tapi semakin aku mencoba untuk merem, tetap aja gak bisa. Karena terus kepikiran mereka berdua pergi kemana selarut itu. Masa mau makan? Selarut itu di atas jam 12 mau makan. Ya oke lah makan, tapi masa cuman makan doang ya kan. Dan akhirnya sampai pagi aku tetap terjaga. Sedangkan hari itu aku dan doi harus siap-siap untuk jualan untuk nanti sore sampai malam lagi. Setiap harinya rutinitas kita selama berjualan angkringan adalah kalau pagi pergi ke pasar. Setelah ke pasar kita memasak seperti nasi kucing, sate usus, sate telur puyuh, dan lain-lain, nyiapin untuk yang buat jualan sore hari nanti. Aktivitas masak-memasak dilakukan di kos si doi. Pantas saja akhir-akhir ini setiap doi minta tutup lebih awal, setiap siangnya sekitar jam 9 sampai jam 12 siang si doi tidur pules. Ternyata kecapean begadang sama si Eza malamnya. Damn. Malam berikutnya sampai beberapa malam berikutnya aku melakukan pengintaian yang sama dan selalu ketemukan hal yang sama juga, yaitu si Eza selalu jemput cewekku lalu mereka pergi entah kemana. Dan suatu malam karena aku penasaran,
Aku mencoba memantau sampai jam berapa sih mereka pulang dari bepergian. Nah, kebetulan pengintaianku malam itu hari Sabtu, yang artinya setiap hari Minggu jualan kita itu libur. Dan betapa kagetnya aku, dari malam jam 12, sekitar jam 12-an gitu mereka pergi, lalu paginya mereka pulang sekitar jam 8 pagi. Dengan mata kepalaku sendiri, walau rasa ngantuk sudah menghampiri, aku menyaksikan cewekku dan si Eza yang setiap malam bernyanyi denganku mengantar pulang cewekku jam 8 pagi, lalu buru-buru pergi seolah takut ketahuan. Aku memang sengaja bersembunyi, bukan karena takut, tapi aku ingin meyakinkan apakah cewekku ini masih pantas aku pertahankan atau tidak. Sebenarnya bisa dibilang aku ini bodoh. Sudah jelas-jelas tahu cewekku ini berselingkuh dan pergi dari malam sampai pagi hari selama beberapa hari, tapi aku seolah-olah berpura-pura tidak tahu dan bersikap biasa aja sama si doi. Padahal aku sudah tahu yang sebenarnya. Aku mencoba menerima keadaan dan pasrah melihat itu semua, karena aku memang benar-benar sayang sama cewekku itu. Bahkan aku rela mengorbankan kuliah dan keluargaku demi cewekku itu. Tapi apa balasan dia ke aku? Lama-kelamaan aku berpikir bahwa hubungan ini tidak baik untuk jika diteruskan. Karena yang ada hanyalah makan hati dan makan hati setiap harinya. Suatu hari kemudian aku membuat suatu keputusan untuk mengakhiri semua rasa sakit ini. Pada hari Minggu berikutnya, aku datang ke kos cewekku ini. Sampai depan kos, aku telepon si doi menanyakan keberadaan doi di mana. Dan dia balik tanya kepadaku dan aku jawab kalau aku pulang ke rumah orang tua dan ingin main ke kosnya. Padahal sebenarnya aku berbohong, karena waktu itu aku udah ada di depan kosnya, tapi aku berpura-pura masih di rumah orang tuaku. Tanpa pikir panjang, aku masuk ke kamarnya karena kebetulan kamarnya memang pas terbuka. Begitu terkejutnya si doi karena setahu dia aku baru mau on the way dari rumah, kok sudah sampai di dalam kamar kos. Tak hanya si doi yang terkejut, aku pun juga dibuat terkejut olehnya. Begitu aku masuk, doi udah berpakaian rapi layaknya cewek mau bepergian gitu, dan udah pakai lipstik juga. Jadi udah bisa dipastikan bahwa si doi itu memang siap-siap mau bepergian entah kemana dan sama siapa, aku juga nggak tahu. Tanpa pikir panjang, lalu aku rebut HP-nya, dan semakin terkejutnya lagi, ternyata si doi baru mau SMS si Eza. Baru diketik, tapi belum dikirim, yang isinya begini. Yang, jangan datang ke kos ya. Kita nggak jadi pergi main. Ternyata Putra mau datang ke kos mendadak. Itulah isi pesan singkat yang mau dikirimkan oleh si doi kepada si Eza. Sontak aku bilang sama si doi begini, ini aku kirim ya SMS-nya, tinggal pencet send aja kan. Lalu doi pun hanya terdiam lemas karena merasa tertangkap basah di TKP. Dan tak lama kemudian si Eza pun balas SMS dari si doi dengan nada kecewa tapi terpaksa mengiyakan, tapi tetap memanggil yang berarti panggilan sayang. Dari sini aku bisa menyimpulkan ternyata bahwa si Eza dan si Mita ini, ternyata si Eza ini sudah tahu kalau ternyata aku dan Mita itu berpacaran, tapi memang dia berpura-pura di depanku, berpura-pura bodoh, seolah aku nggak tahu kalau si Eza dan si Mita ini berhubungan di belakangku. Oke, lalu saat itu juga tanpa basa-basi aku interogasi habis-habisan si doi dan
Dengan terpaksa Doi mengakui semua perbuatannya karena telah berselingkuh dengan si Eza. Bahkan telah beberapa malam tidur di kos si Eza. Dan aku yakin di benak kalian pasti sudah tahu kan, aku berpikir apa waktu itu. Ya jelas lah, cewek sampai nginep beberapa malam di kos cowok itu mau ngapain, ya kan? Ya udahlah. Seketika itu hatiku hancur sehancur-hancurnya, sakit sesakit-sakitnya. Mungkin ini yang dinamakan sakit tapi tak berdarah. Aku bingung mau berkata apa dan bingung mau berbuat apa. Seketika itu aku langsung pergi dari kos Doi sambil berlinangan air mata. Ketika sedang di jalan, bahkan aku sudah nggak peduli di jalan aku ngebut sengebut-ngebutnya. Bahkan jikalau ada kesempatan aku memaju kendaraan di atas 100 km per jam. Karena waktu itu motor yang aku gunakan adalah motor kencang, yaitu kalau kalian tahu motor Tiger 2000 yang bisa mencapai 140 km per jam lebih. Ketika di jalan aku masih terheran-heran dengan apa yang aku lakukan. Aku seolah orang bodoh yang masih ingin mempertahankan sebuah hubungan. Padahal sudah jelas-jelas selama berhari-hari aku memergoki mereka keluar di atas jam 12 malam, bahkan sampai pulang pagi. Seketika itu juga air mataku berlinang tak habis-habisnya, seolah aku ini udah tak ingin hidup lagi. Dimana tidak, wanita yang selama 4 tahun ini aku sayang, aku pertahankan, diambil dengan cara seperti itu. Mungkin ini bisa jadi karmaku, karena di awal perkenalan memang dia adalah mantan dari temanku, dan sekarang dia direbut oleh temanku juga, tapi temanku yang lain. Lalu tak terasa saking ngebutnya aku memacu kendaraan. Akhirnya aku sampai rumah. Sampai di rumah aku langsung membasuh muka agar bapak dan ibu tidak curiga kalau aku habis menangis sepanjang perjalanan. Buru-buru aku masuk kamar, dan di kamar entah kenapa air mata ini menetes lagi dan sesekali aku menangis sesungguhkan karena memang kondisi hatiku saat itu sedang ambiar seambiar-ambiarnya. Hari berganti hari dan minggu berganti minggu, aku sudah tak lagi berkomunikasi dengannya. Karena memang aku udah memutuskan untuk putus karena memang udah gak ada lagi yang perlu dipertahankan dengan kondisi seperti itu. Mungkin memang ini sudah menjadi takdir hidup yang harus aku jalani. Semakin hari aku semakin tersadar bila ternyata tidak semua apa yang kita harapkan berjalan seperti apa yang kita inginkan. Tapi aku yakin mungkin ini jalan terbaik buat aku dan dirinya. Tak ada gunanya aku menyesali semuanya, karena yang akan ada hanyalah sebuah penyesalan. Ya sudahlah, terima saja. Allah lebih tahu apa yang terbaik buat hambanya. Sebuah kisah ini akan aku simpan untuk pelajaran di masa depan agar melangkah lebih baik lagi dan lagi. Sekitar 2 bulan berlalu, aku sudah tidak ada komunikasi dengan si Mita, benar-benar lost kontak. Aku masih berusaha mengobati luka di hati ini sambil menikmati kekosongan hati dan mencoba menatanya kembali. Suatu hari HP-ku berbunyi. Ternyata ada telepon. Lalu aku angkat. Ternyata dia adalah teman dari si Mita. Sebut saja Iska. Dia adalah teman si Mita sewaktu sekolah kejar paket C dulu. Iska adalah cewek yang dulu bisa dibilang badung. Ya kalau menurut orang Sunda ya kalau nggak salah. Iska hamil duluan dan mau tak mau dia terpaksa putus sekolah semasa SMA.
Makanya itu dia mengikuti kejar paket C seperti si Mita ini. Awalnya aku bingung kenapa Iska mendadak telepon aku. Ternyata betapa kagetnya aku. Iska bilang kalau 1 hari yang lalu Mita mampir di tempat kerjanya dan meminta tolong kepada Iska untuk mencarikan obat penggugur kandungan. Wow. Seketika itu pikiranku langsung tertuju kepada kejadian waktu itu ketika Mita dan Eza sering keluar di atas jam 12 malam dan pulang pagi. Laporan dari Iska itu semakin menguatkan dugaanku. Lalu aku tanya kepada Iska, "Tapi kamu gak kasih tahu kan, Kak, tentang obat itu?" Tanyaku pelan. Iska pun lalu menjawab, "Ya enggak lah, sekalipun aku tahu, aku gak akan ngasih tahu lah. Dosa tahu." Dalam benakku berkata, syukurlah, walau masa lalunya nakal, tapi masih ingat dosa. Lalu setelah beberapa bulan berlalu, Iska kembali menelpon aku dan lagi-lagi memberi kabar. Ternyata dia memberi kabar kalau Mita dan Esa akhirnya menikah. Ya, menikah karena anak yang dikandungnya gak jadi digugurkan. Aku sangat bersyukur kalau mereka menikah. Setidaknya walau aku sakit hati dengan mereka berdua karena telah mengkhianatiku dengan berselingkuh di belakangku, setidaknya aku lega. Karena mungkin si Mita lah jodoh si Eza yang dititipkan terlebih dahulu kepadaku. Oke, baiklah guys, terima kasih udah mendengarkan salah satu kisah dalam hidupku. Aku harap kalian tidak mengalaminya, amin. Cukup aku saja. Kisah ini berat, kalian tak akan kuat. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.